Oke, selamat datang semuanya. Kita kan udah tahu ya, AI itu bisa nulis email. Tapi gimana kalau kita minta dia buat nganalisis laporan keuangan yang rumitnya minta ampun? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana AI berevolusi dari yang tadinya cuma asisten biasa jadi sebuah tim otonom yang bisa kita kelola. Yuk, kita mulai. Ya, kita semua pasti udah familiar banget lah ya sama yang ini. Nyuruh AI buat tugas-tugas dasar kayak bikin draft email atau ringkasan artikel. Ini sih udah jadi makanan sehari-hari di kerjaan kita. Oke, tapi sekarang coba deh kita naikin level kesulitannya. Jauh lebih besar. Bukan lagi tugas simpel, tapi kerjaan analisis mendalam yang butuh pemahaman konteks. Contohnya ya ini, membedah laporan keuangan yang tebal banget buat nemuin risiko-risiko yang tersembunyi. Nah, udah kebayangkan? Buat tugas serumit ini, jelas banget satu perintah atau prompt doang nggak bakal cukup. Metode dasar yang biasa kita pakai itu ada batasnya. Apalagi kalau dihadapkan sama pekerjaan level profesional. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini dia intinya. Ini bukan lagi soal satu AI super genius, tapi soal membangun dan mengatur sebuah tim AI. Inilah cara berpikir baru yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Fondasi dari semua interaksi sama AI, yaitu prompt atau perintah. Tapi coba lupakan sejenak konsep sekedar bertanya. Ini lebih ke seni ngasih arahan yang super presisi. Nah, ini nih yang keren banget. Coba deh perhatiin kutipan dari Trullion ini. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang prompt. Prompt itu bukan pertanyaan, tapi seperangkat kontrol yang presisi. Anggap aja kita lagi ngasih briefing ke anggota tim baru, bukan nanya ke mesin. Terus gimana caranya bikin prompt yang berdaging gitu? Nah, kerangka ini ngejelasin 5 langkah kuncinya. Kita tentuin peran si AI, kita kasih tugas yang spesifik banget, kita kasih konteks yang relevan, kita tentuin format outputnya, dan terakhir kita pasang batasan. Detail kayak gini nih yang dibutuhin buat dapat hasil profesional. Tapi, gini, secanggih apapun bakal percuma kalau AI-nya nggak punya data yang benar. Tanpa fakta yang relevan, AI bisa aja halu alias ngarang jawaban. Nah, disinilah solusi berikutnya masuk. Namanya RAG atau Retrieval Augmented Generation. Gampangnya gini, RAG itu kayak kita ngasih AI contekan atau ngebolehin dia open book pas ujian. Jadi dia nggak cuma andelin ingatannya sendiri, tapi juga bisa baca dari sumber eksternal yang kita kasih. Eits, tapi jangan salah, RFG ini juga ada tantangannya sendiri loh. Coba lihat deh kutipan dari developer di Reddit ini. Ini masalah nyata. Gimana caranya AI bisa paham kalau angka di dalam tabel itu nyambungnya kemana? Apalagi di laporan keuangan yang isinya tabel semua. Nah, masalah tadi itu ngebawa kita ke beberapa kegagalan umum RAG. Contohnya nih, kesenjangan semantik. Ini masalah klasik di mana AI nggak ngeh kalau CEO sama direktur utama itu ya orang yang sama. Gara-gara hal sepele kayak gini, analisisnya bisa jadi salah total. Jadi sekedar ngasih file ke AI itu ternyata nggak cukup. Oke, dari sini kita naik level lagi nih dalam evolusi AI. Kita nggak lagi cuma ngomongin AI yang bisa ngambil info, tapi tim AI yang bisa bertindak berdasarkan informasi yang didapat. Dan inilah yang lagi rame dibicarain, AI agentic. Bedanya apa? AI ini bisa nentuin tujuan sendiri, bikin rencana, dan ngejalanin rencananya itu dengan campur tangan manusia yang minim banget. Dia bukan lagi asisten yang pasif, tapi agen yang proaktif. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. AI generatif yang kita kenal itu kan sifatnya reaktif ya. Kita suruh, dia kerjain. Nah, kalau AI agentic, dia itu proaktif. Arsitekturnya juga jauh lebih kompleks. Ada agen, ada memori, ada perencanaan, dan ada alat-alat lain buat ngebantu dia mencapai tujuannya sendiri. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Bayangin ada agen supervisor yang dapat tugas. Analisis kinerja Apple kuartal 4, dia nggak kerja sendiri. Dia langsung delegasiin ke anak buahnya, agen SIC, buat ngambil data dari laporan resmi, dan agen pencari buat nyari info pembanding dari analis pasar. Kalau semua data udah kekumpul, si supervisor inilah yang nyatuin semuanya jadi satu laporan utuh. Persis kan, kayak tim di dunia nyata? Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kita ngebangun dan ngatur tim AI secanggih ini? Jelas, kita butuh buku panduan dan alat-alat yang baru. Ini udah masuk ke level permainan yang bener-bener beda di dunia AI. Dan ini dia beberapa pemain utama di bidang ini. Ada kru AI yang strukturnya mirip banget sama tim di kantor, lengkap dengan peran masing-masing. Terus ada Langgrave yang cocok buat alur kerja yang super rumit dengan banyak cabang logika. Ada juga Autogen yang fokusnya ke kolaborasi model ngobrol. Masing-masing punya kekuatan buat jenis pekerjaan yang berbeda.
Jadi kalau kita tarik kesimpulan, poin utamanya tuh ini. Lupain deh bayangan soal satu AI super pinter yang bisa ngelakuin semuanya, bukan itu masa depannya. Masa depannya itu justru ada di kemampuan kita buat jadi dirijen atau manajer dari sebuah tim AI yang isinya para spesialis. Kekuatan sesungguhnya itu ada di kolaborasi mereka untuk mecahin masalah-masalah yang kompleks banget. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup bikin mikir. Coba deh bayangin, jangan-jangan rekan kerja kita di masa depan itu bukan lagi satu orang, tapi satu tim AI? Coba direnungkan.